Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu ke-16 sesudah Trinitatis, 2 Oktober 2022. Terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dan bacaan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Diikat oleh topik atau tema tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Dang marpasohotan asini roha ni Tuhani. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Nats khotbah kita terdiri dari 2 perikop. Perikop pertama, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 berisi salam. Dan perikop kedua, ayat 3 sampai dengan ayat 18 berisi ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggal Minggu ke-16 sesudah Trinitatis tanggal 2 Oktober 2022. Dihubungkan dengan topik Minggu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan marpasohotan asini rohani Tuhani. Saudara, pada perjalanan penginjilan Paulus yang pertama, ia ditinggalkan oleh Markus Yohanes. Tetapi ketika Paulus pergi ke Derbe dan ke Listra, kemudian ia bertemu dengan seorang yang bernama Timotius. Siapa Timotius ini? Menurut Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 5, Timotius ini adalah seorang anak dari wanita Kristen Yahudi, yaitu bernama Eunike, dan ayahnya seorang Yunani dari Listra. Kemungkinan besar Timotius ini menjadi Kristen karena pengaruh Paulus dalam tugas ini. Ia dikirim untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, di Filipi, dan Korintus. Timotius ini belakangan hari menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Setelah bertahun-tahun, hubungan antara Paulus dan Timotius ini menjadi seperti seorang ayah dan anak, karena mereka teman sekerja yang akrab untuk membawa kabar Injil kepada dunia sekitar saat itu. Saudara, menurut 2 Timotius pasal 1 ayat 16, saat Paulus menulis surat ini, Paulus berada di penjara Roma. Ketika Paulus menunggu hukuman mati atas dirinya, maka ia pun mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk menulis suratnya ini. Di penjara inilah Paulus mengalami, merasakan, dan memaknai penderitaan itu dalam hidupnya. Paulus menderita dan mendekam di penjara bukan karena kejahatannya sendiri, tetapi karena melakukan kebenaran dengan memberitakan Injil serta bersaksi tentang imannya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat itu. Saudara, mari kita lihat isi surat Paulus kepada Timotius. Pada ayat 1 dan ayat 2, Paulus mengawali surat dengan menyampaikan salam kasihnya kepada Timotius, anaknya. Dan sebutan seperti ini juga sudah ditulis pada suratnya yang pertama, 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Anakku yang sah di dalam iman. Kehendak Allah lah yang telah menjadikannya sebagai pemberita Injil dan hidup dalam Kristus. Paulus tahu pelayanan Timotius di Efesus itu tidak mudah, apalagi mengingat usia Timotius yang masih tergolong sangat-sangat muda remaja, terpanggil pada usia masih 15 tahun. Pada ayat 3 sampai ayat 5, Paulus memberitahu Timotius bagaimana Paulus sendiri menyikapi pergumulan yang dihadapi oleh Timotius itu. Timotius sedang menghadapi munculnya persoalan pelik yang diakibatkan oleh para pengajar-pengajar sesat yang menyusup di tengah-tengah jemaat Efesus saat itu. Sampai pada ayat 4, pikiran Paulus terus terbayang akan air mata yang keluar dari Timotius di saat persoalan-persoalan pelayanan yang penuh tantangan itu dihadapi. Paulus membayangkan tentu tidak mudah menghadapi semuanya itu.
Paulus tahu betapa berat dan pedihnya tantangan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanannya. Itu sebabnya Paulus menguatkan, menopang, dan memberi semangat bagi Timotius. Dia yakin iman dari nenek Timotius sendiri bernama Lois dan ibunya Eunike, dan iman Timotius itu pasti kuat seperti opungnya atau neneknya atau ibunya. Pada ayat 6 sampai 8, Paulus mengingatkan Timotius akan makna jabatan rohani yang disandangnya saat dia ditahbiskan lewat penumpangan tangan oleh Paulus. Dengan tumpangan tangan dari Paulus itulah Allah memberikan kepada Timotius bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paulus mau mendorong Timotius agar semangatnya jangan surut, apalagi jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu karena Paulus seorang hukuman, seorang tahanan. Bahkan Paulus mengajak Timotius juga, ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Pada ayat 9 sampai ayat 10, Paulus menegaskan bahwa semua ini adalah dalam rangka memenuhi panggilan dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus, bukan karena keinginan-keinginan kita. Kita yakin kuasa Yesuslah yang berlangsung di sana. Rencana keselamatan ini telah ada sebelum permulaan zaman pun sudah ada dan telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kematian kebangkitan Yesus itulah yang telah mematahkan semua kuasa-kuasa maut dan telah mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Inilah kunci pengharapan kita itu di dalam Yesus. Pada ayat 11 dan ayat 12 Paulus bersaksi kepada Timotius, karena pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus, maka Paulus telah mengalami banyak juga penderitaan. Namun dengan anugerah dan kekuatan daripada Allah, daripada Tuhan, dia sabar menanggung semua penderitaan itu. Dia tidak malu. Dia pertahankan dirinya sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ia yakin dia akan mampu memelihara semua yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Pada ayat 13-14, atas dasar semua baik pengalaman buruk, pengalaman pahit, Paulus mengajak Timotius sekarang agar juga mau memegang kuat serta memelihara semua pengajaran-pengajaran dan harta yang indah yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Saudara, semua pengajaran Paulus sinkron sekali dengan seruan topik minggu ke-16 sesudah Trinitatis. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 2 Oktober 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pertama, tunjukkanlah kepedulianmu kepada pergumulan sesamamu. Saudara, surat Paulus yang kedua ini sungguh-sungguh mau menunjukkan perhatian dan kepedulian Paulus yang mendalam kepada pergumulan, duka, penderitaan anak rohaninya, Timotius. Di saat Timotius sedang menghadapi penderitaan yang mendalam, yang berat dalam pelayanannya. Apa penderitaannya? Timotius diberondong oleh berbagai-bagai tantangan berat dalam pelayanannya di jemaat Efesus, sehingga kehidupannya diliputi oleh air mata, oleh duka yang sangat-sangat mendalam. Sikap jemaat yang tidak selalu mendukung Timotius saat itu, dan munculnya apalagi pengajar-pengajar sesat yang membuat dia lemah, menangis terus. Berita ini sampai kepada Paulus pada saat Paulus sedang meringkuk di penjara kota Roma.
Wah, hatinya Paulus sangat-sangat terluka mendengar keadaan ini. Dan kemudian dia terpancing harus menulis surat ini agar dia dapat memberi semangat buat Timotius di saat pergumulan berat ini dihadapi. Inilah yang dapat dilakukan oleh Paulus. Sederhana tetapi begitu sangat-sangat menguatkan kepada Timotius. Inilah yang menunjukkan keprihatinan daripada Paulus atas pergumulan, atas duka dari teman sepelayanannya yang sudah dianggapnya sebagai anak rohaninya. Saudara, apa yang dapat kita perbuat ketika melihat saudara kita, ketika mendengar teman-teman kita, saudara-saudara kita menjerit, menangis penuh air mata akibat berbagai-bagai pergumulan hidupnya, akibat tantangan yang dihadapi dalam pelayanannya, akibat didera, baik itu oleh penyakit, baik itu oleh sulitnya membiayai kebutuhan sehari-harinya. Apa yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu? Jangan-jangan banyak di antara kita yang pura-pura tidak mendengar, yang menutup hati, menutup telinganya. Dia tidak mau mendengar jeritan tangisan saudara-saudaranya, baik teman semarganya, teman sepelayanannya, dan lain-lain. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jangan-jangan justru semakin merasa senang apabila orang menderita. Bahkan mengatakan dalam hatinya, mampus kau, tahankan di situ, tautum di sini. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Saudara, Paulus dalam khotbah ini memberi dorongan bagi kita agar kita mau berusaha untuk membantu sesama kita. Apalagi teman sepelayanan, teman seperjuangan di dalam iman. Ketika mereka sedang diperhadapkan dengan situasi sulit, jika kita berkenan, Bapak Ibu, maka ada banyak cara dan usaha yang bisa kita tempuh untuk menolong dia tentunya. Bantuan yang bisa kita beri tidak harus yang sulit-sulit, yang mahal-mahal dan menyulitkan kita. Enggak. Dengan kesudian kita untuk menunjukkan keprihatinan kita, kita merasakan penderitaan orang lain itu pun sudah sangat berarti baginya. Maka tolonglah dia, Bapak Ibu. Lakukanlah sesuatu untuk dia. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, gunakan jabatan rohanimu, mengobarkan karunia Allah. Saudara, di saat keadaan Timotius sedang terpuruk dan diliputi air mata kesedihan itu, Paulus mengingatkan dia agar segera dia bangkit, menjadi kuat kembali. Jangan mau dikalahkan oleh pergumulan, oleh tantangan yang sedang dihadapi. Jangan. Untuk membangkitkan semangat Timotius, Paulus mengingatkan Timotius akan jabatan rohani yang disandangnya lewat penempangan tangan dari Paulus dahulu. Paulus mengatakan pada ayat 6, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Dan kemudian ayat 7 Paulus melanjut lagi, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Saudara, ayat 6 tentang penumpangan tangan tadi berhubungan erat dengan ayat 7 untuk mendapatkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Penumpangan tangan di saat menerima tahbisan rohani itulah merupakan pendelegasian tugas, jabatan, wewenang, dan kuasa rohani dari Tuhan. Lewat penumpangan tangan itu, Tuhan mentransfer berbagai-bagai karunia bagi kita. Karunia apa? Karunia rohani. Karunia kuasa firman juga diberi. Karunia menerima kuasa Roh Kudus. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi kita semuanya jabatan rohani itu sangat-sangat kudus, sakral, berharga sekali. Kenapa berharga? Karena itu dari Tuhan sendiri. Saudara, terutama para pemangku jabatan rohani gereja, mari kita kembangkan ketiga-tiga power kuasa rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pertama, kekuatan, dinamo dalam bahasa Yunani, yakni
berbagai-bagai kemampuan. Kemampuan fisik, kemampuan moral, kemampuan spiritual yang berasal dari Tuhan. Terutama kekuatan untuk melawan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan-setan, dan roh-roh jahat. Kita mampu untuk melawannya. Kedua, kuasa kasih. Dalam bahasa Yunani agape, kemauan kita untuk berkorban bagi sesama kita, bagi jemaat kita, bagi gereja yang kita layani. Kuasa yang ketiga, ketertiban. Dalam bahasa Yunani, sofronismu. Dalam bahasa Batak Toba ditulis itu pangarajayo diri, yakni kemampuan menahan diri, menahan emosional, melawan kemarahan, bahkan melawan hawa nafsu kita. Itulah sofronismu. Saudara, mengingat begitu banyaknya tantangan, pergumulan, dan permasalahan yang dihadapi oleh para pemangku jabatan gerejawi itu, maka kita butuh ketiga-tiga kuasa yang diberikan oleh Tuhan ini untuk mengembangkan, menerapkan, mengaplikasikan ketiga-tiga pemberian Tuhan di saat mereka mengalami penderitaan, pergumulan itu. Saudara, itu sudah diberikan oleh Tuhan ketika para pemangku jabatan itu menerima tahbisan rohani daripada Tuhan lewat gereja, lewat hamba-hamba Tuhan. Mereka sudah menerima kekuatan, kasih, dan kemampuan menguasai dirinya. Dengan ketiga-tiga kuasa rohani ini, Bapak Ibu, kita yakin para pemangku jabatan gereja akan mampu menjadi alat Tuhan, mengobarkan karunia-karunia Allah yang ada pada dirinya. Apa itu karunia-karunia Allah? Ada talenta, ada ilmu pengetahuan, ada keterampilan, ada gelar, ada pengalaman-pengalaman. Semua itu menjadi berkat bagi jemaat yang dia pimpin. Semoga tidak ada para hamba-hamba Tuhan, pemangku jabatan gerejawi yang menyia-nyiakan jabatan rohani yang disandangnya. Semoga jabatan-jabatan rohani itu bukan hanya sekedar nama di depan nama kita, simbol atau lambang untuk membawa kita kepada kesombongan. Jangan, Bapak Ibu. Untuk itu mari kita topang, mari kita dukung para hamba-hamba Tuhan ini, para pemangku jabatan gerejawi ini, agar mereka mampu mengobarkan, mendayagunakan anugerah pemberian Tuhan yang ada padanya menjadi berkat bagi jemaat yang dipimpinnya. Pengajaran yang ketiga, Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita, maka jangan malu dan siaplah menderita demi Injil. Saudara, Paulus bukan hanya meminta Timotius untuk bertekun dan kuat dalam penderitaan, serta tidak malu untuk bersaksi bagi Tuhan. Tetapi Paulus mendorong Timotius agar ia bahkan harus bersedia menderita, berkorban demi Kristus. Paulus mendorong Timotius agar penderitaan dan penolakan yang harus dihadapi itu jangan membuat dia mundur dari pelayanan. Sebaliknya, hal itu harus membuat Timotius semakin bertekun, semakin bersemangat melayani Tuhan dan melayani jemaat yang dipimpinnya. Saudara, inilah yang menjadi pengajaran berharga bagi kita semua. Bukan saja hanya bagi para pemangku jabatan gerejawi, partohonan saja bukan. Tetapi buat kita semua, umat Kristen, orang-orang percaya, partohonan atau tidak partohonan. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Siap menderita karena iman kita. Siap membantu para partohonan, pemangku, dan hamba-hamba Tuhan. Mengikut Kristus itu mengandung konsekuensi untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, bahkan penderitaan. Namun, dalam semua itu, kita yakin ada pendampingan daripada Tuhan, serta akan memampukan kita menghadapi semuanya itu. Makanya Bapak Ibu, kita tidak perlu gurun, takut untuk semuanya itu. Bila Tuhan mengizinkan kita harus mengalami penderitaan atau kesulitan dalam pelayanan, ingatlah,
bahwa ada anugerah dan kekuatan Allah yang diberikan kepada setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi kehidupan kita, jangan malu bersaksi demi Kristus dan jangan takut untuk menderita bagi Tuhan. Pengajaran keempat, pelihara harta termahal yang diberi oleh Tuhan, yakni iman. Saudara, inilah nasihat Paulus yang terakhir lewat khotbah ini, yakni pada ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Pada ayat 5, Paulus mengingatkan Timotius akan iman yang pertama-tama sudah hidup di dalam diri neneknya, opungnya bernama Lois, dan ibunya bernama Eunike, dan pasti juga hidup di dalam diri Timotius sendiri. Jadi iman itulah harta yang indah bagi Timotius. Saudara, tentu saja ada banyak hal-hal yang indah yang Tuhan sudah pernah percayakan kepada kita toh. Ada pekerjaan, jabatan, termasuk juga terutama jabatan-jabatan rohani yang kita sandang. Adalah harta yang indah bagi kita. Mari kita jaga itu. Mari kita rawat. Mari kita pelihara dengan baik. Juga Tuhan memberi keluarga bagi kita. Ada istri, ada suami, ada anak-anak, bahkan ada orang tua. Itu semua juga adalah harta yang indah yang harus terus dipelihara. Relasi yang baik harus kita pupuk dalam keluarga. Kalaupun ada sedikit gesekan-gesekan, riak-riak gelombang, dan konflik, semua harus segera diselesaikan berdasarkan kasih. Itu harta yang indah bagi kita. Tetapi di atas semuanya itu, harta paling dan yang terindah yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita adalah iman dan kehidupan kerohanian kita. Inilah harta yang paling indah dan yang harus kita jaga juga, dipelihara, dirawat dalam hidup sehari-hari kita. Saudara, segala sesuatu yang indah memang harus dipelihara. Jika tidak, maka dia akan menjadi kusam, jelek, dan bahkan layu dan mati. Banyak yang berusaha merusak semua harta-harta yang terindah tadi itu. Dan inilah perjuangan iman kita, yakni kita harus menjaga harta-harta rohani, jasmani yang diberikan oleh Tuhan itu agar tidak diserang oleh iblis, oleh si jahat. Kita yakin dan percaya bahwa oleh kuasa hikmat dan pendampingan dari Tuhan, maka kita akan mampu menjaga, memelihara, mengembangkan harta-harta yang indah, terutama iman kita yang diberikan oleh Tuhan itu. Topik minggu ke-16 sesudah Trinitatis menyerukan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dang marpatsoho tanasini rohani Tuhani. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggihan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 2 Oktober 2022 terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1-14 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan marpacoho tanasini rohani Tuhani, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan setiap jemaat yang mendengar firman khotbah ini, agar khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.